Halo semua teman-teman YouTube, apa kabar? Teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing bagaimana saya membuat sup hotpot yang rasa mala dan original. Bagi teman-teman yang menyukai makanan hotpot, yaitu makanan rebus-rebusan di dalam kuah yang dengan berbagai rasa, misalnya ada rasa tom yum, rasa kolagen, kaldu jamur, atau misalnya dengan sop mala yang lagi happening begini, maka pasti tahu makanan hotpot ini. Dan belakangan ini saya ini lagi suka yang namanya hotpot sop rasa mala. Karena menurut saya sop ini tuh rasanya unik. Pertama-tama sih waktu pertama nyobain rasa mala tuh rasanya, aduh aku tuh kayak nggak suka banget ya kalau kegigit lada Szechuannya itu loh yang bikin lidah tuh keluh banget, rasanya jadi kayak kebas dan gak enak banget deh gitu. Ditambah panas dan pedas daripada cabai kering gilingnya. Tapi penasaran yang kedua, ketiga, keempat, lama-lama jadi suka gitu loh. Jadi suami itu jadi tahu bahwa istrinya suka nih sama sop rasa mala. Akhirnya belilah dia di toko online bumbu racikan rasa mala yang udah siap saji gitu loh. Jadi lebih praktis ya daripada kita harus racik sendiri, karena saya juga memang cukup sibuk. Jadi dengan adanya racikan bumbu yang udah jadi gini, jadi kita lebih mudah gitu loh. Nah, saya mau share nih bagaimana kita dengan nggak perlu waktu yang lama, kita bisa memakan hotpot rasa mala di rumah kapan saja kita mau, kita bisa, dan juga pastinya lebih puas dong. Nah, ini dia bumbu siap masak untuk sop rasa mala. Dia karena masih merupakan barang impor, maka tulisan di dalam kemasannya masih dalam bentuk tulisan originalnya, yaitu bahasa Chinese. Tapi nggak apa-apa bagi teman-teman yang pengen juga membeli bumbu rasa mala ini, saya akan sertakan di link description box ya, untuk bisa masuk ke toko online-nya membeli bumbu rasa mala ini. Kita mulai aja ya teman-teman. Pertama-tama kita itu harus membuat sup dasar. Nah, sup dasar ini juga yang menjadi yang namanya sup original. Dimana kalau ada yang nggak suka kuah yang macam-macam rasanya, nggak suka mala misalnya, dia bisa langsung dengan sup original ini dimasukkan bahan isian, direbus sebentar, langsung dimakan deh. Nah, kita bikin yang rasa mala seperti apa ya? Setelah rebusan kaldu tadi sudah matang isinya dan sari-sarinya sudah keluar, maka kita masukkan bumbu rasa mala tadi, kita masukkan ke kaldunya. Lalu kita rebus sebentar sambil kita aduk-aduk, kurang lebih sekitar 5 menit lah. Yang penting sudah mendidih, kita tunggu beberapa saat, baru kita kecilkan apinya. Nah, ini dia sup rasa mala. Udah jadi dalam waktu singkat dan cepat dan mudah, bukan? Dan ini yang rasa originalnya, yang kita nggak tambahkan rasa mala, tapi ini juga menjadi tambahan rasa buat hotpot kita kali ini. Dan karena ini adalah konsep hotpot di mana setiap orang bisa mencelupkan makanan bahan isian masing-masing dan makan sesuai keinginan selera masing-masing dalam pilihan isiannya, maka makanan hotpot ini biasanya disajikan di atas meja makan. Jadi masing-masing orang bisa mencelupkan makanan favoritnya, isiannya maksud saya. Jadi kali ini kami memilih makan di teras rumah, di teras rumah kami di lantai 2, dan kami menaruh meja-meja kecil dan juga mempersiapkan kompor kecil dengan yang gas yang tabung kecil tentunya ya.
Atau kalau mau kompor listrik juga bisa. Jadi dua kuah tadi kita pindahkan ke atas kompor kecil yang sudah menanti untuk direbus kembali. Nah, kita bisa masukkan nih bahan-bahan isian ke dalam sop panas tadi, sesuai selera kita gitu. Misalnya bahan isian favorit itu terserah masing-masing selera orang. Mungkin misalnya ada yang suka daging sapi, atau misalnya daging seafood, ayam, kerang, ya kerang itu seafood ya, maaf ya, dan juga sayur-sayuran, jamur, bakso-baksoan, pangsit, ya pokoknya segala sesuatu yang memang lazim pada umumnya untuk menjadi hotpot itu adalah seperti itu. Demikianlah cara saya menyajikan hotpot buat keluarga kecil saya, dan mudah sekali bukan, dan praktis. Jika memang teman-teman menyukai kuah dengan rasa tom yum, kolagen, kaldu jamur, dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa meraciknya. Mungkin saya juga bisa untuk sharing dengan kaldu dan rasa yang berbeda di lain waktu, supaya kita lebih lagi mengenal makanan yang sehat yang satu ini. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Semoga channel ini memberkati dan video kali ini juga dirasakan bermanfaat. Silakan share, silakan komen, like, and subscribe. Bahkan aktifkan notifikasi lonceng bell supaya lain kali kalau saya bikin video lagi, teman-teman sudah bisa langsung menontonnya dan mengetahuinya. Dan channel ini semakin berkembang supaya bisa lebih lagi memberkati banyak orang di luar sana. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi saya ucapkan salam.